Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga di tahun ini kita masih bisa dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, di pertemuan perdana kita sudah berbicara tentang kondisi Nusantara pada umumnya dan kondisi Jawa khususnya sebelum Islam datang ke negeri kita. Jadi ketika Islam datang, ketika para dai kita datang ke negeri kita, mereka bukan datang ke suatu tempat yang kosong tanpa peradaban, tetapi mereka datang ke tempat yang sudah ada peradaban. Bahkan sebelum Islam datang ke negeri kita, orang-orang yang punya peran dalam membawa Islam ke negeri kita, bangsa-bangsa yang menjadi asal kedatangan Islam, dulu sudah memiliki hubungan yang cukup intens dengan para leluhur kita. Nah, insya Allah di sesi yang kedua ini atau di pertemuan yang kedua ini, saya akan menyampaikan tentang dakwah Islam sebelum Wali Songo. Hingga saat ini banyak orang menganggap bahwa Islam baru masuk dan menyebar di tanah Jawa pada masa akhir kerajaan Majapahit. Dan kita tahu bahwa Majapahit itu runtuh di awal abad 16 sekitar tahun 1520-an atau tepatnya sekitar 1527 atau 28. Nah, kemudian orang yang atau pihak yang sering dianggap sebagai perintis dakwah Islam di Pulau Jawa adalah mereka yang disebut sebagai Wali Songo. Ada 9 orang yang dianggap punya jasa besar dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa ini, dan hingga hari ini 9 orang tersebut namanya masih dikenang, masih diingat, dan menjadi nama beberapa kampus, bahkan nama beberapa jalan, dan nama beberapa lembaga ataupun organisasi dakwah yang ada di negeri kita. Memang periode Wali Songo sendiri menurut versi yang paling masyhur terjadi pada abad 15 hingga abad 16 Masehi, yaitu abad pergantian dari Majapahit ke Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pada periode ini, penyebaran Islam di tetangga Jawa yang paling dekat, yaitu Sumatera dan Malaka, padahal telah memperlihatkan hasilnya. Beberapa kerajaan Islam telah lama muncul dan berkembang di 2 wilayah tersebut. Di Sumatera sudah lama ada kerajaan Samdrapase. Bahkan konon sebelum Samdrapase ada satu kerajaan yang lebih tua namanya Kerajaan Perlak. Kemudian juga ketika Samdrapase surut, digantikan perannya oleh kerajaan Islam Aceh Darussalam. Sementara di Malaka pun juga sudah ada kerajaan Malaka. Sementara itu, tanah Jawa ini seakan-akan menjadi wilayah yang termarginalkan dari sentuhan dakwah Islam, sehingga kedatangan Islam pun telat sekian abad dibandingkan dengan
kedatangan Islam di Sumatera. Benarkah demikian? Ketika kita berbicara tentang Islamisasi Jawa, memang masih banyak hal yang terasa samar dan perlu untuk dikaji berulang-ulang. Kesamaran itu diantaranya terjadi karena langkanya sumber tentang proses awal Islamisasi Jawa. Sumber-sumber yang ada lebih banyak memuat data mengenai periode pada saat Islam sudah berkembang, yaitu di abad 15 dan abad 16. Berbeda dengan Sumatera, sumber tentang proses awal Islamisasi di wilayah ini masih bisa dilacak dengan baik. Jadi ketika kita bicara tentang kapan Islam masuk ke Sumatera, siapa yang membawa Islam di Pulau Sumatera, sering kita bisa mendapatkan cerita yang lebih memuaskan dibandingkan dengan kapan pertama kali Islam masuk ke Pulau Jawa dan siapa sebenarnya yang pertama kali membawa Islam ke Pulau Jawa. Bagaimana proses awal masuk dan menyebarnya Islam di Pulau Jawa ini masih banyak kesamaran dan sepertinya sulit untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan. Penulisan sejarah Islamisasi Sumatera memang menjadi lebih jelas dibandingkan dengan penulisan sejarah Islamisasi di Pulau Jawa. Terlepas dari faktor ini, harus dipahami bahwa Islamisasi adalah hasil dari interaksi bangsa Nusantara dengan dunia internasional, khususnya dengan bangsa yang sudah masuk Islam. Ketika kita berbicara tentang Islamisasi, ada satu teori yang cukup menarik yang dikemukakan oleh Profesor Nuruddin, bahwa di Nusantara, kata Profesor Nuruddin, setidaknya ada 3 periode yang bisa menjelaskan bagaimana proses Islamisasi terjadi. Periode pertama ataupun tahapan pertama, tahapan kedatangan Islam. Tahapan ini dimulai dengan adanya kontak antara daerah yang diislamkan dengan orang Islam. Dan kita tahu bahwa Islam masuk ke negeri kita tidak pernah dibawa oleh seorang mujahid satupun. Jadi dalam sejarah Islamisasi di negeri kita, belum pernah ada seorang mujahid dari luar negeri kita yang datang dengan membawa pedang untuk menyebarkan Islam di negeri kita. Tetapi yang datang ke negeri kita adalah para da'i. Para da'i yang datang jauh dari negeri mereka. Jauh dari negeri kita, ya, negeri mereka jauh dari negeri kita, mereka datang ke negeri kita meninggalkan sanak famili mereka. Kemudian ketika mereka datang ke negeri kita agar mereka bisa tetap bertahan hidup, mereka berdagang. Jadi banyak para da'i yang pada waktu itu datang ke negeri kita juga dengan melakukan perdagangan. Dan antara dakwah dan dagang itu sebenarnya bukan suatu hal yang aib, karena kalau kita kaji kehidupan para pendahulu Islam, sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, banyak di antara mereka yang punya profesi sebagai pedagang. Nah, oleh karena itu bukan merupakan aib kalau kita katakan bahwa yang membawa Islam ke negeri kita adalah para pedagang, tetapi mereka bukan pedagang biasa, bukan pedagang kelas asongan. Kalau bahasa kita hari ini mungkin kita bisa katakan mereka ini adalah para investor, orang-orang yang melakukan perdagangan dengan kerajaan, dengan para syah bandar, dan mereka datang bisa memberi keuntungan secara ekonomi. Nah, karena yang datang ini adalah para da'i, maka proses dakwah di negeri kita berlangsung dengan damai dan itu butuh waktu yang sangat lama sekali. Jadi tahapan pertama, tahapan kedatangan Islam ini, itu dimulai dengan datangnya orang Islam ke negeri yang diislamkan. Ketika pertama kali orang Islam datang ke negeri tersebut,
maka disitulah dimulai tahap kedatangan Islam. Sampai kapan? Sampai dalam waktu yang sangat lama sekali, karena prosesnya sangat damai, disebarkan dengan damai. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahapan penerimaan Islam. Tahapan ini ditandai dengan adanya raja yang masuk Islam atau berdirinya kerajaan Islam, kemudian diikuti dengan keislaman rakyatnya. Di negeri kita selama berabad-abad berlaku sebuah peraturan yang tak tertulis bahwa agama raja adalah agama rakyat. Kalau rajanya beragama Hindu, biasanya rakyatnya akan ikut beragama Hindu, meskipun kenyataannya banyak juga yang nggak paham dengan ajaran agama Hindu. Kalau rajanya beragama Buddha, rakyatnya pun juga akan ikut raja beragama Buddha. Demikian juga ketika seorang raja masuk Islam atau ketika berdiri kerajaan Islam, maka akan diikuti dengan masuk Islamnya rakyatnya secara berbondong-bondong. Inilah tahap kedua, tahap penerimaan Islam. Nah, ketika kita bicara tentang Wali Songo sebagai pihak yang sangat besar jasanya dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa khususnya, dan jasa mereka juga terasa di pulau-pulau lain di luar Pulau Jawa, karena murid-murid Wali Songo banyak yang menyebar ke pulau-pulau selain Pulau Jawa. Para Wali Songo ini, ketika kita kaji, mereka menyebarkan Islam di masa akhir periode pertama dan di periode kedua, serta awal-awal periode ketiga. Periode ketiga adalah periode penyebaran Islam lebih lanjut, yaitu ditandai dengan kerajaan yang telah menerima Islam akan menjadi pusat penyebaran Islam selanjutnya. Misalnya ketika di Jawa muncul kerajaan Demak. Demak inilah yang kemudian berusaha untuk menyebarkan Islam, baik ke wilayah pedalaman Jawa, atau juga akan mengirimkan dai-dainya ke luar Pulau Jawa seperti ke Kalimantan, kemudian ke Sulawesi, dan ke Maluku, kemudian ke Madura, kemudian ke Nusa Tenggara, dan pulau-pulau lain yang ada di luar Pulau Jawa. Nah, kerajaan inilah yang kemudian mendukung penyebaran dakwah di daerah sekitarnya, atau di daerah pedalaman, atau juga di daerah-daerah yang jauh dari wilayah kerajaan tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, tahap pertama yaitu kedatangan Islam. Ini tidak akan terjadi kalau leluhur kita, orang Jawa dan juga orang Nusantara, ini tidak punya teman dari bangsa-bangsa yang ada di luar Jawa. Nah, kita di pertemuan yang sebelumnya sudah mengkaji bahwa jauh sebelum kedatangan Islam ke negeri ini, leluhur kita sudah menjalin hubungan dengan dunia internasional. Leluhur kita sudah melakukan pelayaran ke barat, sampai ke Afrika Timur, sampai ke Madagaskar. Jadi kalau Madagaskar saja mereka bisa sampai ke sana, apalagi daerah Yaman, kemudian daerah Persia, atau bahkan juga India yang lebih dekat. Kemudian ke timur, leluhur kita juga sudah melakukan pelayaran sampai ke Cina, bahkan bisa jadi sampai ke Jepang. Nah, kita tahu bahwa negeri kita, Indonesia, ini adalah negeri yang terdiri dari banyak sekali pulau-pulau. Kalau leluhur kita tidak memiliki keahlian untuk melakukan pelayaran, maka tidak akan terjadi hubungan antar satu pulau dengan pulau yang lainnya. Nah, karena kenyataan negeri kita adalah negeri yang terdiri dari banyak pulau, maka mau tidak mau di antara keahlian yang dimiliki oleh leluhur kita adalah keahlian melakukan pelayaran. Nah, keahlian ini mengantarkan mereka pada pergaulan yang cukup luas dengan dunia internasional. Mereka datang ke negeri-negeri yang jauh dari negeri kita. Kemudian sebagai balasannya
atau sebagai respon balik ya. Bangsa-bangsa yang mereka datangi itu pun juga ada yang datang ke negeri kita, gantian datang ke negeri kita. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwa orang dari barat yang pertama kali datang ke negeri kita adalah orang dari Mesir, yang mereka datang kurang lebih 4.500 tahun sebelum Masehi. Ini menurut catatan yang ada dalam buku Java Past and Present. Nah, bangsa Mesir ini kita tahu ya, mereka bangsa yang punya peradaban yang cukup lama. Bahkan ya, sisa-sisa dari peradaban lama mereka ini sampai hari ini masih bisa kita lihat. Hubungan antara Mesir dan Nusantara tentu memberikan pengaruh yang juga tidak sedikit. Thomas Stamford Raffles dalam bukunya History of Java, ketika mengomentari Candi Ceto dan Candi Sukuh yang ada di lereng barat Gunung Lawu yang sekarang masuk wilayah Karanganyar, dia sempat berkomentar kurang lebih begini, bahwa dua candi ini berbeda dengan candi-candi yang lainnya. Kemudian kata Raffles, patung-patung dan relief yang ada di candi ini memiliki kemiripan dengan patung-patung yang ada di Mesir. Nah, dalam hubungan internasional tersebut, di antara bangsa yang punya hubungan intens dengan leluhur kita adalah bangsa Arab. Jadi orang Arab ini datang ke negeri kita, atau kita juga datang ke negeri Arab, itu dalam sejarahnya sudah sangat lama sekali. Bahkan sebelum tahun Masehi, orang Arab sudah ada yang datang ke negeri. Buktinya apa? Dalam buku Java Past and Present disebutkan, pada awal abad pertama Masehi, orang Arab membangun pemukiman di pantai barat Sumatera antara Padang dan Bengkulu. Orang Arab juga sudah lama menjalin hubungan dengan orang Jawa. Akan tetapi, kapan orang Arab pertama kali mengunjungi Jawa, tidaklah diketahui. Karena mereka ini diketahui sejak berabad-abad sebelum Masehi telah mendatangi wilayah timur. Pada awal tahun 600-an Masehi, ini sebelum Islam datang, pengaruh Arab dipastikan telah terasa di Sumatera. Sebuah perdagangan penting antara Ceylon, atau sering disebut Ceylan dalam bahasa Arab, wilayah Sri Lanka hari ini. Perdagangan penting antara Ceylan dan Arab dalam komoditas lada, emas, perak, dan timah telah cukup berkembang. Kemudian kedatangan Islam di tahun 622 Masehi atau di awal abad ke-7 Masehi, selanjutnya mendorong orang Arab semakin sering melakukan petualangan. Jadi sebelum Islam datang, orang Arab ini dikenal sebagai orang yang gemar melakukan petualangan. Orang Arab yang leluhur mereka berasal dari Arab Selatan atau dari Arab Yaman, biasanya mereka melakukan petualangan ke wilayah-wilayah yang lebih utara di Jazirah Arab, dan ada juga yang melakukan petualangan keluar wilayah Jazirah Arab. Mereka tergerak untuk menyebarkan kepercayaan baru sambil melakukan aktivitas perdagangan. Ini setelah Islam datang, seakan-akan Islam ini menjadi faktor pendorong, faktor yang memberikan semangat baru, kobaran api semangat baru bagi mereka untuk melakukan petualangan mengelilingi dunia. Oleh karena itulah, hubungan dagang antara Arab dan Nusantara semakin intens. Perdagangan kemudian menjadi jalan perintis bagi penyebaran Islam. Munculnya dua dinasti yang kuat, Khilafah Bani Umayyah di barat, yang berdiri antara tahun 660 sampai 749 Masehi, dan dinasti Tang di timur di Cina, yang berdiri antara tahun 618 sampai 907 Masehi, juga mendorong perdagangan laut antara wilayah barat dan timur Asia. Jadi orang Arab ini sudah lama mengenal negeri Cina.
mereka juga sudah lama melakukan perdagangan dengan negeri Cina. Dan karena hubungan perdagangan inilah kemudian muncul jaringan Islamisasi di wilayah-wilayah yang dilewati oleh jalur perdagangan tersebut. Hal ini kemudian memberi peluang bagi perdagangan orang Arab untuk tumbuh dengan kuat. Bersama orang Afrika, Persia, India, dan Cina, orang Arab mendominasi perdagangan di Samudra Pasai. Mereka saling berpartisipasi dalam perdagangan sesuai kemampuan dan kebutuhannya, serta tidak menghalangi jalan bagi yang lainnya. Jadi sebelum orang-orang Eropa datang ke negeri kita, wilayah Samudra Hindia dari Nusantara sampai Afrika Timur itu sudah dikuasai oleh para pedagang yang rata-rata agamanya Islam. Bukan hanya orang Arab saja yang berdagang di situ. Ada orang Persia, ada orang India, ada orang Benggala, bahkan juga ada orang Nusantara, orang kita, orang Portugis ketika di abad ke-16, awal abad 16, tahun 1500-an 11, mereka sampai di wilayah Madagaskar. Mereka masih menjumpai orang-orang Jawa dan orang-orang Melayu yang berdagang sampai wilayah tersebut. Bahkan ketika orang Portugis berhasil melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan, mereka terheran-heran karena mereka mendapati lautan yang ada di balik Tanjung Harapan ini sangat ramai sekali. Banyak kapal-kapal yang mengangkut berbagai macam barang untuk diperdagangkan. Dan rata-rata kapal-kapal tersebut adalah kapal milik orang-orang Islam. Oleh orang-orang Portugis, orang-orang Islam ini sering disebut sebagai bangsa Moor. Periode antara tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi hingga 904 Hijriah 1498 Masehi, ini selama kurang lebih 8 abad lebih, tercatat sebagai periode dominasi Islam di wilayah tersebut, di wilayah Samudra Hindia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, hubungan intens dengan dunia internasional menjadi mata rantai utama untuk menelusuri jejak awal Islamisasi Jawa. Apabila bangsa Arab, bangsa yang pertama kali menerima dan menyebarkan Islam, sudah sangat lama menjalin hubungan dengan bangsa Jawa, tentulah upaya Islamisasi Jawa juga sudah dilakukan sejak awal lahirnya agama ini. Apabila orang Jawa sebelum tahun Masehi itu sudah sampai Madagaskar, wilayah Yaman itu sudah mereka lewati, dan ketika awal abad Masehi orang Arab sudah membangun koloni di pantai barat Sumatera, maka menjadi aneh pada saat abad ke-7 Masehi Jazirah Arab berhasil diislamkan. Kemudian orang Arab yang sudah terbiasa melakukan perjalanan ke wilayah timur jauh, ke wilayah Asia Tenggara hari ini, mereka tidak ada upaya untuk menyebarkan Islam sama sekali. Padahal kita ketahui bahwa generasi awal umat Islam ini, generasi para sahabat, tabi'in dan tabi'in, ini adalah generasi yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam lebih tinggi dibandingkan dengan generasi yang hidup setelah mereka. Aneh kalau kemudian mereka yang sudah sampai ke negeri-negeri yang jauh dari wilayah mereka, sampai ke negeri kita, tidak ada upaya sedikit pun untuk menyebarkan Islam di negeri kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk mencari mata rantai yang hilang ini. Apakah benar ketika wilayah-wilayah yang ada tidak jauh dari Pulau Jawa, Sumatera, misalkan sejak awal abad pertama Hijriah atau sejak abad ke-7 Masehi sudah diislamkan, setidaknya beberapa wilayah pesisir di Sumatera sudah menerima Islam. Apakah benar tidak ada upaya sama sekali untuk mengislamkan Pulau Jawa sejak
awal-awal abad pertama Hijriah. Grunewald dalam bukunya Nusantara dalam catatan Cina, dia mengutip satu catatan dari dinasti Tang yang menyebutkan satu peristiwa di Jawa di sekitar tahun 674 Masehi, bahwa pada waktu itu seorang pemimpin pemukiman Tashi di pantai barat Sumatera sempat berencana melakukan serangan terhadap kerajaan Holeng di masa pemerintahan Shima. Nah, oleh Grunewald, Holeng ini ditafsirkan sebagai kerajaan Kalingga. Nah, kerajaan Kalingga ini wilayahnya sekitar Jepara atau mungkin sampai wilayah Grobogan pada hari ini. Nah, tetapi serangan ini kemudian dibatalkan. Jadi ceritanya begini, orang Tashi tadi datang ke Holeng, kemudian dia meletakkan pundi-pundi yang berisi perhiasan di tengah-tengah perempatan yang ada di salah satu jalan di kerajaan Holeng. Berhari-hari pundi-pundi tersebut tidak bergeser dari tempatnya sedikit pun. Sampai suatu ketika sang putra mahkota menendang pundi-pundi tadi. Nah, ada satu aturan di kerajaan Holeng bahwa orang tidak boleh menyentuh barang yang bukan miliknya. Siapa yang berani menyentuh barang yang bukan miliknya, maka tangannya akan dipotong. Dan karena waktu itu putra mahkota menendang barang yang bukan miliknya, maka kaki putra mahkota tadi terpaksa dipotong juga. Nah, orang Tashi tadi ketika melihat bahwa Ratu Sima ini adalah seorang ratu yang sangat adil dan dia dicintai oleh rakyatnya. Rakyatnya sangat hormat terhadap Ratu Sima. Maka dia mengurungkan niatnya untuk melakukan serangan terhadap kerajaan Holeng tadi. Nah, kata Tashi ini diidentifikasi oleh Grunewald sebagai orang Arab. Karena orang Cina dulu biasa menyebut Arab itu dengan sebutan Tashi. Nah, kenapa dari Arab kok jadi Tashi? Nah, ini wajar ya, karena biasanya setiap bangsa itu punya problem yang berbeda-beda. Setiap bangsa itu punya problem ketika menyebut kata-kata asing yang bukan merupakan kata yang lazim ada dalam bahasa bangsa tersebut. Misalkan orang Jawa ya, ketika menyebut nama ya misalkan Zainal pakai za, itu kalau orang kampung kadang disebut Jainal jadi pakai j. Kemudian saya punya tetangga misalkan ya. Tetangga saya ini oleh orang-orang sering disebut sebagai Ibu Opoh. Suatu ketika saya bertanya kepada bapak saya, karena tetangga saya ini bukan asli orang di tempat saya, tapi dia orang yang datang dari Bandung. Saya tanya, Pak, sebenarnya siapa nama asli Bu Opoh itu? Namanya Hafsoh. Nah, dari Hafsoh jadi Opoh. Nah, jadi masing-masing bangsa itu punya kesulitan dalam menyebut kata-kata yang memang asing bagi bangsa tersebut, itu suatu hal yang biasa. Nah, demikian juga dengan orang Cina. Ketika menyebut Arab jadi Tashi. Nah, meskipun rencana untuk menyerang kerajaan Holeng ini batal, ya, tetapi orang Arab setelah itu masih sering mendatangi Pulau Jawa. Jadi informasi tentang datangnya orang Arab atau orang Tashi di kerajaan Kalingga, kerajaan Holeng, ini menjadi jejak pertama kedatangan Islam di Pulau Jawa. Nah, adapun setelah itu, bagaimana proses berikutnya memang tidak begitu jelas karena tidak ada sumber-sumber yang bisa menjelaskan bagaimana dan apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab setelah kegagalan mereka atau setelah dibatalkannya rencana mereka untuk menyerang kerajaan Kalingga. Jauh sebelum kerajaan Majapahit berdiri,
orang Arab dan orang Persia juga sudah banyak mengunjungi Gresik dan Surabaya. Diduga kuat pada zaman kerajaan Jenggala yang berdiri antara tahun 1042 sampai 1130. Kemudian juga kerajaan Daha yang berdiri antara tahun 1050 sampai 1222, dan juga kerajaan Singosari yang berdiri setelah Daha dari 1222 sampai 1291 berdiri. Beberapa orang Arab dan orang Persia sudah tinggal di wilayah Gresik dan Surabaya untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas perdagangan. Bahkan Solihin Salam dalam bukunya Sekitar Wali Songo mengutip informasi yang didapat dari Babat Demak juga menyebutkan bahwa ketika dinasti Abbasiyah mengalami masa kejayaannya di masa Harun ar-Rasyid yang berkuasa, orang Jawa sudah melakukan perdagangan sampai ke Basrah, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai ke Baghdad yang menjadi ibu kita Khilafah Abbasiyah pada waktu itu. Gresik kemudian tumbuh menjadi pelabuhan penting yang banyak dikunjungi pedagang asing. Adanya temuan batu nisan di lereng Gresik yang memuat nama Fatimah binti Maimun bin Hibatillah yang tertulis di sana wafat tahun 475 Hijriah atau sekitar tahun 1082 Masehi. Ini jauh sebelum kerajaan Singosari berdiri, jauh sebelum muncul kerajaan Majapahit. Nisan ini membuktikan bahwa di pesisir utara Pulau Jawa pada abad ke-11 Masehi sudah didatangi oleh orang-orang Muslim. Tulisan di batu nisan itu menggunakan huruf kufi ornamental yang berkembang di Timur Tengah dari abad 11 hingga 13 Masehi. Tulisan ini menunjukkan bahwa orang yang dikubur kemungkinan besar bukanlah pribumi Gresik, alias dia orang pendatang. Dalam perkembangannya, Gresik menjadi pusat penyebaran Islam ke wilayah pedalaman Jawa dan juga wilayah lain di luar Jawa. Nah, selain hubungan dagang yang bisa menjadi mata rantai untuk mengungkap kedatangan Islam di Pulau Jawa, kita bisa melacak jejak awal Islam di Pulau Jawa ini dengan adanya pengaruh bahasa Arab pada bahasa Jawa kuno. Orang Arab di Jawa berinteraksi aktif dengan pribumi, bahkan hingga ibu kota kerajaan. Mereka juga jalan-jalan, mereka juga melakukan interaksi bukan hanya di wilayah pesisir pantai saja, tetapi juga mendatangi ibu kota kerajaan yang letaknya jauh dari wilayah pantai. Lambat laun, pengaruh mereka terasa dalam kehidupan orang Jawa. Hal ini ditunjukkan dengan terserapnya kosakata Arab dalam bahasa Jawa kuno zaman Kadiri, zaman sebelum Majapahit berdiri. Dalam Kakawin Gatot Kaca Suroyo, karya Empu Panuluh yang ditulis pada masa Joyoboyo, yaitu sekitar tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Terdapat kata gedah yang merupakan serapan dari kata kodah, yaitu gelas minum yang besar. Jadi kata kodah diserap dalam bahasa Jawa menjadi gedah. Pada masa itu, kodah merupakan barang dagangan dari Arab dan dari Brahmanabad. Brahmanabad ini suatu pelabuhan penting di Pakistan Barat yang cukup berkembang antara abad ke-7 hingga 11 Masehi, dan pelabuhan ini banyak didatangi oleh orang-orang Arab.
Jadi salah satu yang diperdagangkan oleh para pedagang Arab pada waktu itu adalah gelas besar yang namanya qodah. Kosakata bahasa Arab juga terserap dalam bahasa Jawa kuno zaman Kadiri. Yang lainnya adalah kata kalua. Kata ini terdapat dalam prasasti Pulumbangan di Wulingi, Blitar yang berangka tahun 1062 Saka atau sekitar 1140 Masehi. Prasasti itu menyebut kalimat kurang lebih begini. Wono monono salwirni kalwo, yang artinya akan mendapatkan hak memakan segala macam kalwa. Nah, kata kalwa ini merupakan serapan dari kosakata bahasa Arab hulwa. Hulwa dari kata hulwun. Hulwun itu manis. Hulwa artinya adalah makanan yang sedap dan manis. Halawah itu adalah makanan yang sedap dan manis. Nah, adanya kata-kata bahasa Arab yang terserap ke dalam kosakata bahasa Jawa, ini juga menunjukkan bahwa orang Arab ketika datang, mereka tidak hanya sekedar sampai di pantai saja. Mereka ketemu dengan orang Jawa. Mereka berusaha untuk berinteraksi dengan orang Jawa, berusaha untuk memahami bahasa Jawa, memahami budaya Jawa. Begitu juga dengan orang Jawa. Ketika mereka ketemu dengan orang Arab, mereka juga berusaha untuk ngobrol dengan orang Arab, berusaha untuk memahami apa maksud kedatangan mereka, berusaha untuk memahami tata cara kehidupan mereka, adat istiadat mereka, budaya mereka, dan dari situlah kemudian ada pertukaran bahasa. Nah, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, adanya jejak-jejak ini, kedatangan orang Tashi di zaman Kalingga di abad ke-7 Masehi, kemudian kedatangan orang-orang Arab, orang-orang Persia ke beberapa kota-kota pesisir, wilayah pesisir di utara Pulau Jawa yang menjadi wilayah-wilayah yang ramai didatangi orang karena di situ ada pelabuhan. Kemudian adanya serapan bahasa Arab dalam bahasa Jawa. Ini menunjukkan bahwa pada waktu itu sudah ada orang Islam yang datang ke Pulau Jawa, dan dengan demikian ini bisa sedikit menjelaskan kepada kita jejak awal kedatangan Islam di Pulau Jawa di periode kedatangan Islam. Periode pertama dari 3 periodisasi Islam. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita di pertemuan berikutnya. Demikian aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.